Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winnie Susilowati dengan NIM 2081839. Nah, di sini saya akan membahas terkait masalah korupsi Hambalang Anas Urbaningrum di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, sesuatu yang merugikan itu disebut dengan korupsi ya. Nah, korupsi ini bisa dibedakan menjadi beberapa pandangan. Korupsi dalam pandangan hukum berarti tidak mentaati aturan. Sedangkan dalam pandangan etika, berarti korupsi itu merusak dan berlawanan dengan hukum. Apabila dalam pandangan politik seperti di bidang pemerintahan, berarti berlaku seenaknya untuk kesenangannya sendiri dan pihak terdekat karena mempunyai kekuasaan lebih dalam negara. Ringkasan proyek Hambalang. Nah, proyek pembangunan P3 Zone Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berlokasi di Hambalang, Kabupaten Bogor menyita banyak perhatian karena proyek ini telah direncanakan sejak tahun 2004 yang berada di naungan Ditjen Olahraga Departemen Pendidikan Indonesia. Nah, awal rencana pembangunan ini digunakan sebagai tempat latihan bagi pelajar dalam bidang olahraga ya. Sedangkan pada tahun 2006 proyek ini itu terhenti karena ada masalah terkait tanah yang digunakan. Kemudian pada tahun 2010 proyek ini dimulai kembali. Nah, proyek ini akan dibangun selama kurang lebih 3 tahun dengan perkiraan biaya mencapai 1 triliun lebih. Tahapan yang dilalui saat pembangunan P3 Zone ini seperti memilih lokasi dan perizinan, merencanakan biaya yang akan dikeluarkan atau diperlukan ya, memilih teman kerja dalam pelaksanaan, kemudian melaksanakan pekerjaan dan membayar pekerja tersebut. Nah, kronologis terkait Hambalang yang pertama yaitu pada tahun 2003 sampai 2004. Nah, tahun ini ialah melanjutkan bekerja di Direktorat Jenderal Olahraga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Proyek ini diluncurkan tahun ini sebagai tanggapan atas kebutuhan akan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga internasional. Selain menambah fasilitas olahraga yang berbeda ke Ragunan, tahun ini wilayah yang direkomendasikan yaitu Hambalang di Bogor, Desa Karangpawitan dari Bogor. Akhirnya Hambalanglah yang terpilih. Kemudian pada tahun 2004, pembayaran dilakukan kepada pengelola lahan di lokasi dan masjid, asrama, lapangan sepak bola, dan pagar yang akan dibangun. Kemudian pada tahun 2004 hingga tahun 2009, nah proyek ini berupa Hambalang itu dilakukan pengurusan sertifikat tanah Hambalang namun belum selesai. Pada tahun 2005 itu tersedia survei geologi yang dilakukan oleh konsultan ketenagakerjaan di lokasi Hambalang. Kemudian pada tahun 2006 itu dianggarkan untuk pembuatan model dan rencana induk sesuai rencana semula. Pusat Peningkatan Olahraga Nasional ini menjadi pusat atlet nasional dan atlet papan atas. Kemudian pada tahun 2007 itu diusulkan perubahan nama Pusat Nasional Pendidikan Olahraga menjadi Pusat Nasional Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga. Kemudian pada tahun 2009 itu adalah usulan anggaran pembangunan dan alokasi sebesar 1,25 miliar. Kemudian pada tahun 2010 itu sekitar pada tanggal 20 Januari diterbitkan sertifikat hak pakai nomor 60 atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan luas 312,448 meter kubik. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2010 itu izin mendirikan bangunan diterbitkan, dan pada tahun 2010 itu terjadi perubahan lagi yaitu penambahan sarana dan prasarana lain, gedung sport, panti jompo, lapangan tembak, olahraga ekstrim, panggung terbuka dan voli pasir maksud saya dengan anggaran 1,75 triliun. Kemudian total anggaran mencapai 675 miliar telah dihabiskan dari tahun 2009 hingga 2010. Nah, kemudian pada tanggal 6 Desember 2010 itu Departemen Keuangan mengeluarkan kontrak tahun jamak untuk membangun proyek senilai 1,75 triliun. Kemudian pada tahun 2012 sekitar pada tanggal 31 Desember 2012 itu pekerjaan mulai direncanakan. Proyek Hambalang yang dikorupsi.
Nah, korupsi Hambalang ini merupakan salah satu korupsi yang merugikan keuangan negara secara besar ya, karena uang negara itu telah ditilap sebesar 1,2 triliun rupiah. Hal ini dibuktikan dengan uang yang dikorupsi sebanyak 100 miliar oleh Anas Urbaningrum selaku Ketua Partai Demokrat yang memberikan pengaruh besar bagi Susilo Bambang Yudhoyono. Anas Urbaningrum itu divonis bersalah dalam kasus korupsi dan pencucian uang proyek berupa proyek sekolah dan latihan olahraga nasional berupa P3 Son, Hambalang, dan proyek lainnya dari 2010 hingga 2012. Anas dinyatakan bersalah karena melanggar pasal 12 UU Anti Korupsi, Undang-Undang terkait pasal 64 KUHP, pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 JO UU Nomor 25 Tahun 2003. Hambalang merupakan proyek yang berada di Jawa Barat. Proyek ini dimulai pada tahun 2003. Awal mulai dari bocornya masalah korupsi ini adalah ditangkapnya Muhammad Nazarudin yang berpangkat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat pada tanggal 8 bulan Agustus tahun 2011 di Kolombia. Setelah ditangkap, akhirnya Nazar itu mengakui semua mengenai korupsi Hambalang. Dalam korupsi tersebut melibatkan banyak pejabat negara seperti Andi Malareng yang menjabat sebagai Ketua Menpora dan Anas Urbaningrum yang menjabat sebagai Ketua Umum dari Partai Demokrat. Kemudian ada Angelina Sondag juga. Nah, dari keterangan Nazar tersebut, Anas Urbaningrum melawan tudingan yang mengarah padanya. Dalam melawan tudingan tersebut, Anas membuat masyarakat kaget ya, karena ia itu akan menggantungkan diri di Monas apabila ia melakukan korupsi 1 rupiah saja. Anas Urbaningrum sudah banyak dituding oleh beberapa pejabat yang tertangkap oleh KPK ya. Oleh karenanya, pada tanggal 22 Februari tahun 2012, Anas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tersebut. Alasannya karena Anas sudah menerima keuntungan berupa barang dan jasa yang digunakan dalam proyek Hambalang tersebut, seperti mobil Harley Toyota. Kemudian pada tanggal 23 Februari 2013, Anas mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan disusul oleh loyalisnya yang ada di berbagai penjuru daerah. Kasus korupsi yang menimpa Anas kemudian memberikan dampak buruk bagi Partai Demokrat dan HMI karena Anas merupakan aktivis yang ada dalam himpunan tersebut. Selain sebagai aktivis, ternyata Anas pernah menjabat sebagai ketua dalam himpunan mahasiswa Islam sekitar tahun 97-an. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.